Hai, apa kabar semuanya? Lama nggak ketemu. Sorry untuk Mei, kemarin aku nggak buat reading bulanan. Sekarang kita balik lagi untuk bikin di Juni. Tapi untuk reading bulanan kali ini, per zodiaknya aku nggak akan bahas love. Untuk love sendiri nanti ada video pilih kartu setelah reading bulanan zodiaknya diupload semua. Jadi untuk reading bulanan kali ini, aku hanya bahas energinya secara general, terus juga karir dan beberapa pesan dari The Divine atau semesta tentang apa yang mungkin bakal terjadi di bulan Juni ini untuk masing-masing zodiak. Oke, langsung aja kita mulai. Halo Pisces, ini reading buat kamu di Juni 2022. Oke, langsung aja kita mulai readingnya ya. Di sini aku udah ada beberapa kartu yang akan aku buka satu-satu untuk membahas tema atau bahasan reading untuk Pisces di Juni 2022. Kita buka dulu kartu yang pertama. Di sini ada Here and Now. Here and Now ini aku rasa memang untuk kamu Pisces di Juni ini kamu diminta untuk lebih fokus ke masa kini. Mungkin akhir-akhir ini kamu terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, hal-hal di masa depan. Kamu mengalami kecemasan atas sesuatu yang sebenarnya belum pasti gitu, belum tentu kepastiannya. Tapi kamu mengkhawatirkan itu, makanya disuruh untuk hadir di present moment, hadir di momen saat ini. Bisa juga kamu banyak menyesali kejadian di masa lalu. Kayak tiba-tiba keinget masa lalu, belum bisa move on, dan akhirnya kamu kayak yang ngerasa sedih, nyesel, kayak gitu. Makanya di sini kamu diminta untuk hadir seutuhnya pada momen saat ini. Momen sekarang ya, bukan di masa lalu maupun di masa depan. Karena kita hidup itu di masa kini. Masa lalu adalah masa kini yang sudah berlalu dan masa depan juga sebenarnya adalah masa kini yang belum kita tinggali. Jadi sejatinya kita tuh tinggal di momen saat ini. Makanya harusnya kita nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang terjadi di masa depan. Karena kadang-kadang ketika kita takut, itu kita justru menciptakan atau memanifestasi realita yang isinya tuh ya ketakutan gitu loh. Tapi ketika kita relax, ketika kita mikir, fokus di masa kini, ya biasanya justru hal-hal yang negatif itu nggak terjadi. Karena sebenarnya apapun yang terjadi di realita kita itu adalah hasil dari pikiran bawah sadar kita. Hasil dari sugesti ya. Sugesti pikiran kita yang akhirnya termanifestasi di kenyataan. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelas ngebahas tema reading ini aku akan buka tarotnya ya. Oke, di sini tentang here and now berarti fokus di momen saat ini. Kita buka, untuk kartu yang pertama ada Muse of Inspiration. Oke. Lalu yang kedua ada The Devil. Dan yang terakhir ada Three of Voices. Kombinasi kartu yang sangat menarik. Ada The Devil di sini, ada ini major ya, kartu major. Jadi untuk beberapa orang aku rasa memang lagi terjebak di fase kegelapan ya. Fase yang gak enak gitu. Beberapa orang mengalami fase ini akibat adanya kontrol. Ya, kamu terlalu mengontrol sesuatu yang gak bisa kamu kontrol. Kayak persepsi orang gitu, omongan orang yang kamu masukin ke dalam hati kamu sampai akhirnya kamu jadi sakit gitu. Kamu jadi kayak gak ada semangat, kamu jadi down ya mentalnya. Karena kamu terlalu memikirkan atau mengontrol hal-hal yang seharusnya bukan kontrolnya kamu gitu loh. Kamu punya pilihan untuk mengabaikan mereka gitu loh. Kalau
hal-hal itu terasanya nggak berharga ya, nggak worthy buat kamu, kenapa harus kamu pusingin gitu loh, kenapa harus kamu pedulikan gitu. Kalau aku lihat di sini ada beberapa orang yang memang terlalu ambil pusing ya sama hal-hal yang sebenarnya dia tuh bisa pilih untuk nggak mikirin itu. Yang akhirnya karena dia memilih untuk memperdulikan hal-hal itu malah jadi bumerang sendiri buat dia, itu malah jadi sumber penyakit buat dia, kayak gitu. Jangan mencoba untuk mengatur atau mengontrol hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita kontrol gitu loh. Kayak just focus in the moment right now gitu. Fokus in here and now. Fokus sama masa sekarang gitu. Di sini sekarang, nggak usah mikirin omongan orang ya. Dan beberapa orang juga aku lihat ada kaitannya dengan masa lalu gitu. Kamu belum bisa move on dari situasi di masa lalu, apapun ya situasinya. Ini membawa kamu pada ya kegelapan jiwa ya. Ada the devil di sini soalnya. Kamu kayak nggak bisa lihat realitas seindah yang kamu lihat dulu. Ya, beberapa orang ada yang lagi mengalami fase seperti ini. Jadi kalau menurut aku, kamu punya pilihan untuk maju ke depan atau tinggal di masa lalu. Gitu. Yang terbaik adalah maju. Jangan hidup di masa lalu, hidupnya di masa sekarang gitu loh. Karena dengan kamu hidup di masa sekarang, artinya kamu fokus, artinya kamu mensyukuri hidup yang udah dikasih sama Sang Pencipta. Gitu. Kalau kamu hidup di masa lalu, berarti kamu menyesali itu. Kamu nggak terima. Kamu merasa hidup yang Tuhan kasih sekarang berarti nggak berarti apa-apa dibandingkan dengan masa lalu kamu. Seperti itu. Oke, kita lihat di karirnya. Di karir ada, tuh kan, ini di karir loh padahal. Tapi aku rasa ada kaitannya dengan main energy di sini, energi utamanya tadi ya. Jangan lihat masa lalu, atau jangan bawa masa lalumu kembali. Jangan bawa masa lalu intinya. Oke, sepertinya masa lalu ini impact di berbagai aspek ya. Ini impact ke karir, mungkin karirnya agak terganggu nih karena hal-hal masa lalu ini. Mimpimu butuh rencana. Rencana yang praktis, yang sifatnya dilakukan. Kamu butuh untuk aksi. Oke. Lalu yang ketiga ada waktunya untuk memberi daripada menerima. Oke, di karir ini ketika kamu punya sesuatu ya, ide atau gagasan, ini harus segera kamu realisasikan ya, kamu buat dalam aksi nyata. Jadi idenya itu nggak cuma ngawang di kepala, idenya itu menghasilkan sesuatu gitu. Dan beberapa orang tadi juga ada kaitannya dengan kamu nggak bisa fokus ya, nggak bisa fokus dan akhirnya produktivitas kamu berkurang. Jadi ide-ide yang mungkin ada di kepala kamu nggak bisa terrealisasi dengan baik karena kamu nggak fokus. Mungkin kamu kebanyakan mikirin masa lalu, kamu juga banyak mengkhawatirkan hal-hal yang semestinya nggak perlu kamu khawatirkan. Jadinya, ya ini dia, gitu. Di karir juga ngimpact ternyata. Ternyata kamu jadi kurang produktif, ya agak lesu mungkin akhir-akhir ini, dan a time to give rather than take di sini kalau yang aku tangkap adalah di karir ya, kalau mungkin kamu ngerasa butuh bantuan dari orang, kamu juga harus kayak hukum timbal balik gitu loh. Kayak kalau kamu ngerasa akhirnya ini kamu kesulitan dan kamu mungkin mencoba untuk minta tolong sama orang, tapi orang kayaknya kurang merespon kamu agak susah untuk dapat bantuan, mungkin kamu bisa dengan memberikan bantuan dulu gitu loh. Kayak kalau kamu mau dikasih ya kamu juga harus kasih. Kalau aku lihat seperti itu. Dan di usaha juga seperti itu ya. Kayak ya kalau kamu ingin menerima sesuatu,
kamu juga harus memberikan sesuatu, kayak gitu. Kalau kamu pengen dibaikin sama orang, ya kamu harus memberi kebaikan juga kepada orang lain, kayak gitu. Jadi di karir, pesannya adalah intinya kamu harus fokus gitu, fokus, jangan males, jangan nunda-nunda. Ayo bangkit lagi, semangat lagi supaya kamu bisa produktif, supaya kamu bisa menghasilkan karya-karya, supaya kamu bisa menghasilkan kreativitas yang lebih banyak lagi, kayak begitu. Jadi fokus, intinya untuk Pisces di Juni ini aku rasa pesannya adalah fokus. Fokus di momen saat ini. Pikiranmu jangan kemana-mana, jangan ke masa lalu atau ke masa depan ya. Jangan menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan yang belum tentu terjadi seperti apa yang kamu khawatirkan. Oke, kita lihat pesan semesta untuk Pisces di Juni 2022. The Temptress ya, ada godaan. Oke, godaan ini aku rasa ini lebih ke, ya kamu jadi menunda-nunda pekerjaan, jadi kamu memang harus fokus ya, harus balik lagi fokusnya, gitu. Dan beberapa dari kamu ada yang benar-benar, lagi down banget gitu, lagi nggak mau untuk ke high vibration gitu, jadi kayaknya sekarang ada di low vibration, agak susah untuk produktif. Makanya pesannya adalah, ayo cepat-cepat balik ke high vibration supaya kamu bisa produktif lagi. The Search, yaitu merasa kehilangan, bingung, kesepian. Oke, ini memang situasinya kamu ngerasa ya inilah atas sesuatu yang mengecewakan ini, atas sesuatu yang aku rasa ini di masa lalu ya, dimana kamu berusaha untuk mengontrol itu, tapi ternyata ya kejadiannya yang ada di luar kontrol kamu, mengecewakan kamu, dan sekarang kamu lagi fase yang down gitu loh. Pesannya satu lagi ada Sacred Heart, kamu harus sayangi diri kamu harus cinta sama diri kamu. Ayo, jalan lagi ke depan, semangat lagi. Kalau kamu loyo, berarti kamu gak kasihan sama diri kamu sendiri. Kalau kamu loyo, kamu males, kamu gak produktif, berarti kamu gak cinta sama diri kamu sendiri. Oke, jadi untuk Pisces semangat ya. Kalau kamu memang lagi redup, ayo nyalain lagi api semangatnya. Produktif lagi, bikin sesuatu yang baru, bikin sesuatu yang berguna, bikin sesuatu yang luar biasa. Oke, aku rasa itu readingnya untuk Pisces di Juni 2022. Semoga bermanfaat dan kasih kamu inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.